Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriana, saya dari kelas S1D. Di sini saya ingin membuat video dengan materi diksi yang saya presentasikan sendiri melalui video ini. Sebelum kita mulai, mari kita mengucapkan basmalah dan bersyukur kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi yang saya ambil, yaitu tentang diksi. Diksi ialah pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga memperoleh efek tertentu. Dalam kamus linguistik menyatakan bahwa diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara, di dalam umum ataupun dalam karang-karangan. Diksi bisa diartikan sebagai pilihan kata pengarang untuk menggambarkan sebuah cerita. Diksi bukan hanya berarti pilih memilih kata, melainkan digunakan untuk menyatakan gagasan atau menceritakan peristiwa, tetapi juga persoalan gaya bahasa, ungkapan-ungkapan, dan sebagainya. Menurut Susilo Mansuruddin, diksi merupakan sebuah pemilihan kata yang sesuai serta tepat yang dapat memberi suatu nilai pada kata untuk para pembaca. Menurut Keraf, diksi merupakan pemakaian kata yang digunakan untuk dapat menginformasikan sebuah gagasan dalam bentuk kelompok kata yang sesuai serta tepat dalam situasi. Menurut KKBI merupakan penggunaan kata yang tepat dalam penggunaan di dalam sebuah gagasan pokok pembicaraan pada pilihan kata. Menurut Endre, diksi merupakan pilihan kata yang tepat dan selaras dalam mewakili perasaan yang nyata dalam pola sebuah kalimat. B. Syarat-syarat diksi. 1. Ketepatan dalam pemilihan kata. 2. Seorang pengarang harus mempunyai kemampuan untuk membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa bagi pembacanya. 3. Menguasai berbagai macam kosakata. Contoh, paragraf 1. Hari ini aku pergi ke pantai bersama teman-temanku. Udara di sana sangat sejuk. Kami bermain bola air sampai tak terasa hari sudah sore. Kami pun pulang tak lama kemudian. Paragraf kedua, liburan kali ini aku dan teman-temanku berencana untuk pergi ke pantai. Kami sangat senang ketika hari itu tiba. Begitu sampai di sana, kami sudah disambut semilir angin yang tak terhenti-hentinya tertiup. Ombak yang berkejar-kejaran juga seolah tak mau kalah untuk menyambut kedatangan kami. Kami menghabiskan waktu sepanjang hari di sana. Kami pulang dengan hati senang. Kedua paragraf di atas mempunyai makna yang sama, tapi dalam pemilihan diksi pada contoh paragraf kedua menjadi lebih enak dibaca, tidak membosankan bagi para pembacanya. Fungsi diksi banyak. Yang pertama, membuat orang yang membaca atau mendengar karya sastra menjadi lebih paham. 2. Membuat komunikasi menjadi lebih efektif. 3. Melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal. 4. Membentuk ekspresi atau gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar atau pembacanya. 5. Memudahkan pembaca atau pendengar dalam memahami dan mengerti apa yang ingin disampaikan penulis. Manfaatnya bagi penulis dan pembicara. Seorang penulis dan pembicara yang baik harus memiliki tujuan yang benar ketika ingin menyampaikan ide dan gagasannya. Tujuan tersebut tidak lain adalah sampainya pesan yang akan disampaikan kepada pembaca dan pendengarnya, baik berupa pemahaman yang benar maupun respon terkait apa yang disampaikan. Bagi pembaca atau pendengar, hal yang terpenting ketika membaca atau mendengarkan suatu cerita tersebut mudah dipahami. Ciri-ciri diksi tepat pada pemilihan kata guna mengungkap gagasan ataupun hal yang diamati. B. Bisa digunakan untuk membedakan nuansa makna dengan bentuk yang sesuai terhadap gagasan dan situasi maupun nilai. C. Memakai pembendaharaan kata yang dipunya oleh masyarakat bahasanya, serta bisa menggerakkan atau memberdayakan kekayaan itu menjadi sebuah kata yang jelas. Jenis-jenis diksi. Pertama, sinonim. Sinonim tersebut juga persamaan kata, contohnya pandai, pintar, baju, pakaian, matahari, mentari. Antonim, lawan kata atau perbedaan kata, contohnya itu Dini malas belajar sehingga dia menjadi anak yang bodoh. Dini rajin belajar sehingga dia menjadi anak yang pintar. Homonim merupakan jenis kata yang memiliki makna yang berbeda namun lafal pengucapannya
sama. Contoh, kalimat 1, genting rumah bocor sehingga air masuk ke dalam rumah ketika hujan turun. 2, kalimat kedua, keadaan di sekolah sedang sangat genting karena murid di sekolah lain tawuran menyerbu sekolah. Kata genting pada kalimat pertama mengandung makna yang menunjukkan kata benda berupa atau genting, sedangkan kata genting pada kalimat kedua mengandung makna gawat atau mendesak. 4, homofon. Homofon ialah memiliki lafal yang sama, namun makna dan ejaan berbeda. Contohnya, kalimat 1, aku rindu masa remaja saat masa sekolah dulu. Kalimat 2, masa demo yang merapat ke gedung DPR semakin banyak. Kedua kalimat tersebut menggunakan kata masa dan massa yang memiliki pelafalan sama namun ejaan yang arti berbeda. Kata masa pada kalimat pertama memiliki makna saat atau waktu, sedangkan masa pada kalimat kedua memiliki makna kumpulan atau orang dalam jumlah yang banyak. Homograf. Homograf merupakan jenis kata atau diksi yang memiliki ejaan yang sama namun makna yang berbeda. Contoh, kalimat 1, pagi hari tadi aku sarapan buah apel. 2, setiap pagi sebelum masuk kelas anak-anak harus apel terlebih dahulu. Kata apel pada kalimat pertama diucapkan pada lafal yang sama seperti kata me pada kata memukul memiliki arti nama buah apel. Sedangkan apel pada kalimat kedua dilafalkan ejaan L yang memiliki arti kumpul. 6, polisemi. Polisemi merupakan jenis kata yang ejaan dan lafalnya yang sama namun memiliki banyak arti dan pengertian jika digunakan dalam konteks kalimat. Contohnya, kalimat 1, Risna menanam bunga